Kami Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi semuanya teman-temannya udah di Music Live Chat lagi. Dan kalau kemarin kita bareng ngobrol bareng Ajis Hedra. Ini mereka ini satu label loh teman-teman. Kita Sabtu Minggu ini lagi ngobrol sama teman-teman dari Sony Music semua nih. Kali ini juga kita ngobrol, sebenarnya kita udah pernah ngobrol dengan lagu pertamanya bareng Sony juga. Itu ada Miska. Halo, Halo, pagi selamat pagi. semuanya. Baik, Apa kabar Miska? alhamdulillah. Padahal kita kayaknya belum lama-lama banget ya. Kayak mungkin ya sekitar 3 bulanan lebih lah ya ngobrolnya di lagu pertama di Hilang Tanpa Bilang. By the way, aku congrats dulu. Setelah nggak lama kita interview, tiba-tiba lagu kamu juga tambah naik di TikTok. Asli rame banget. Tiba-tiba kayak di semua FYP aku tuh kayak, apalagi buat yang galau-galau itu semuanya kayak salah satunya Hilang Tanpa Bilang tuh bener-bener merajai FYP TikTok. Gimana Miska? Kamu Seneng perasaannya seneng banget banget dan aku pasti. bilang makasih banget yang dengerin Hilang Tanpa Bilang. Semuanya tidak berarti kalau nggak ada kalian. Kalianlah yang mendengarkan lagu itu. Dan kayak Betul, betul, betul. debut aku di Belantika Musik Nasional ya bisa dibilang. Jadi kayak wah, ini lagu pertama udah Hmm. kayak gini. Dan sebenarnya agak pressure juga ya untuk lagu-lagu berikutnya gitu. Benar, benar, benar. Pasti kayak, sorry maaf putus-putus. Pasti kayak apa namanya? Ibaratnya tuh kayak karena udah lagu pertama meledak lumayan sangat amat, jadi bukan beban sih, cuman kayak pressure-nya untuk lagu berikutnya. Oke, setidaknya lagu ini juga bisa menyentuh masyarakat atau menyentuh Iya, pendengar sama seperti lagu bener. pertama gitu ya. Gitu sih. Karena sebenarnya dari awal juga pas kita ngobrol tuh sebenarnya lagu kamu yang pertama tuh emang sangat amat mewakili rakyat galau ya. Cuman mungkin teman-teman di TikTok itu baru bener-bener kayak mendalami liriknya Miska gitu ya. Apalagi yang bagian apa Ya. gongnya, andai ku tahu, eh, andai ku tahu dan sesakit itu pecah banget. Aku aja yang dengerin kayak kalau part itu kayak pengen nangis banget karena emang itu dapat banget ancurnya, aduh Iya, iya, ancur iya. lagi, ancur banget gitu kan. Terus tapi lagu yang baru ini juga tidak kalah sakit. Ini bener-bener nggak kalah sakit teman-teman, judulnya aja udah. Betul. Kalau yang pertama kan Hilang Tanpa Bilang, yang kedua nih Tak Berbentuk Lagi. Waduh, serem ya. Tak berbentuk lagi. Jadi lagu ini tuh Iya, ditulis aku sama sama Kak kamu sendiri Tintin ya. juga, Martinez. Sama Kak Tintin juga. Aku lupa, sorry. Bukan, kalau Hilang yang Tanpa tanpa Bilang tuh kamu nulis bilang sendiri itu juga. emang ditulis sama Mas ya. Mhm. Oh, oke. Jadi kalau berarti ini lagu pertama kamu ketika kamu join it in Sony Music yang akhirnya rilis Benar, gitu. benar. Lagu yang kamu tulis sendiri. Ya. Oke, lagu ini tuh kamu tulis apakah next setelah join Sony Music baru kayak wah nulis ah gitu, atau kayak sebenarnya lagu ini udah kayak lagu Nah, yang jadi kamu simpan dari lama ceritanya nih setelah sekarang. beberapa bulan aku kayak dikasih notasi gitu loh, notasi musik doang sama ke ANI. Dan itu Hmm. notasinya dari Kak Tintin tadi. Terus kayak bagus nih Oh, notasinya, oke. dia main gitu. Terus akhirnya aku tertarik dong. Dan akhirnya lirik lagu karena Sorry, enggak putus-putus. Tes, tes. enggak Suara aman aku kok. delay kah? Oh, Sorry. suara kamu putus-putus dikit. Yang jaringan ya. Jadi waktu itu aku dikasih notasi. Jelas nggak? Jelas, jelas, jelas. Dikasih notasi, terus kamu Nah, masukin kayak lirik-lirik gitu. kamu gitu. Itu jadi bener-bener sebenarnya nggak original flow sama, maksudnya original lirik dan notasi dari kamu, cuman dominasi Iya, lirik emang full dari aku Miska gitu ya. lirik sih. Base kita kalau lagu tuh akan lebih Iya, gong ketika itu based on true story.
biasanya ya. Maksudnya true story itu bukan hanya dari kita, misalkan based on true story teman, based on true story dari orang-orang sekitar gitu. Lagu ini apakah salah satu lagu yang bisa dibilang Hmm, juga based on true story? iya, lagi-lagi ini adalah based on true story. Sebenarnya ini agak Mm-mm. jahat ceritanya, cuman ya ini adalah realita Iya, kehidupan heeh. ya, terjadi bener-bener. Jadi Mm-mm. waktu itu aku pernah di orang ketiga ternyata gitu, pas pengetahuanku. Kak, ini yang si orang yang nyanyi ini, maksudnya sudut point of view yang Iya, nyanyi ini, dia yang jadi jadi orang ceritanya ketiga. kita kiranya kita diselingkuhin, tapi ternyata Oh, kita selingkuhannya gitu. Lebih kayak aduh, itu tuh sering banget tau di Twitter kayak aku pikir aku yang apa diselingkuhin, ternyata kayak aku aduh selingkuhan, kasihan itu sering banget gak banget. sih, jadi kayak ngerasa kasihan sama diri sendiri gitu. Dan waktu itu aku tuh udah nyaman gitu sama nih orang, ya punya hubungan yang Mm-mm. private gitu, nggak publish. Ya pas aku tahu kayak oh aku harus stop nih, nggak bisa dilanjutin gitu, udah jauh-jauh lah. Jadi bikin lah. Mm-mm. Astaga, astaga, ini sakit banget sih, udah bener-bener kayak pertama tadi bener kata Meiska, sakit untuk diri sendiri, dan juga jadinya tuh kayak mungkin kita kan nggak mungkin ya niatnya untuk menyakiti perempuan lain gitu, jadinya kita juga apa namanya secara tidak sengaja menyakiti orang gitu kan, tapi kita nggak Bener-bener tahu gitu. jadi kayak Oke, okay. Kenapa kamu memilih? Aku yakin dari segala kehidupan Meiska gitu, pasti banyak cerita. Tapi kenapa kamu mencoba untuk mengambil point of view yang ini? Apakah ini masih fresh banget gitu? Kita nggak bahas ceritanya, tapi misalnya kayak masih fresh di ingatan kamu, atau menurut kamu oh ini yang paling dapet banget nih aku untuk bercerita di karena lirik lagu ini? menurutku cerita yang tadi itu adalah salah satu cerita yang kayak bikin aku ngerasa down banget, karena kayak itu pertama kali aku ngerasa kayak gitu, dan itu Mm-mm. bener-bener keinget banget di memori aku gitu. Oh, jadi apa ya namanya bener-bener kerekam banget lah ya gitu. Jadi kayak dirasanya tuh wah ini banget gitu apa sesuatu hal yang kayaknya memang bagus lah untuk ditulis menjadi lagu. Apalagi kamu dimulai dengan lagu galau kamu juga nggak salah ya, kalau misalkan dilanjutin lagi dengan lagu yang galau juga gitu. Sebelum kita cerita lebih lanjut lagi, kita dengerin lagunya dulu kali ya. Jadi buat teman-teman yang belum dengerin atau mau dengerin, kita langsung aja dengerin dengan Miska tak berbentuk lagi. Prabowo Mansin, teman terbaik kamu masih di Music Live Chat bareng Miska juga. Congrats dulu untuk lagunya tak berbentuk lagi, udah rilis akhirnya dengan cerita yang begitu amat nggak kalah sakitnya sama lagu yang pertama gitu ya. Dan Miska, aku kan tadi udah denger juga gitu kan, kalau misalkan lagu ini tuh menurut aku melonya tuh lebih melo lagi Iya, dibanding lagu Hilang Tanpa Bilang. Kamu ngerasa kamu di situ kah? Kan ada juga nih penyanyi-penyanyi yang kayak aku explore aja sih kak, lagi lagu galau, lagi lagu upbeat dan lain-lain. Kalau Meska kalau nih, menurut menurut aku kamu gimana? emang aku sebenarnya genrenya kayak gitu banget, pop ballad. Dan emang aku rasa juga sih tak Mhm. berbentuk lagi ini lebih mellow, karena mungkin dari Mhm. ketukannya itu 3/4 ya yang lagu ini. Aku lagi explore juga sih sebenarnya, Mhm. kayak aku belum pernah bawain yang kayak gini. Terus aku coba, oh oke juga Mhm. gitu. Jadi nggak ada yang salah sih aku nyoba. Oke. Tapi emang kerasa ya, kamu juga ngerasa kalau lagu ini sedikit lebih galau lagi, lebih menusuk lagi Iya, dibanding lagu Hilang Tanpa Bilang gitu. Kalau Hilang Tanpa Bilang kan ada part dimana kelihatan bukan arogan sih, emosi. Maksudnya kayak beberapa part tuh kayak masih kenceng gitu, nggak yang melo banget. Kalau ini tuh bener-bener meratapi, kayak sedih iya banget lebih ya nggak kayak sih? Lebih ke situ sedih, arahnya. terus kayak sakit banget, terus lebih susah juga sih sebenarnya lagu ini dinyanyinya. Karena dia mendayu-dayu Oh ya? banget, Mm-mm. jadi kayak pengambilan nafasnya harus Mm-mm. bener tuh. Aku waktu recording di situ sih tantangannya kemarin. Iya, Karena jadi lebih capek ya mungkin. Karena dia lebih
kayak gini banget kan, kan lagu yang gue tak 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 tadi kayak lebih harus pelan pelan gitu ya, jadi Iya harus benar, beraturan jadi gitu ya Miska. kayak agak nyeret gitu dan Hmm. Tapi kamu enjoy ya, maksudnya kayak dengan lagu-lagu seperti ini tuh sebenarnya kamu iya enjoy, ya aku memang kamu ngerasa ya di sangat-sangat sini gitu. menikmati lagu-lagu seperti ini karena aku juga lagi explore diri aku bisanya kemana saja gitu dan aku senang banget lagu ini tak berbentuk lagi. Hmm. Oke oke, jadi emang iya kamu ngerasa lagu ini sesuai dah lah, ya lah sama kamu, nggak Iya. ngerasa beda banget sama karakter nya Meiska gitu. Nah, tadi aku juga udah bahas di off air juga. Lagu ini tuh kan lagu kedua gitu ya. Ada nggak sih hal yang menurut kamu bener kata Miska, karena kita tadi bahas lagu pertama ada praiser gitu. Mm-mm. Ketika lagu pertama udah lumayan naik, nah lagu kedua nih menurut kamu pas rilis kemarin tuh ada gak sih perasaan kayak aduh bagus nggak ya gitu, aduh ada keraguan atau kayak hal-hal yang kamu pikir kayak ini bakal pecah nggak ya, bakal naik nggak Duh ya sama sorry yang ya, pertama gitu, adik-adikku gimana? main lato-lato. Soalnya Nggak jadi apa-apa. menurut aku iya banget ada perasaan-perasaan kayak gitu karena balik lagi aku sempet bilang juga kayak di sini aku tuh orang overthinking banget. Nah kalau mau rilis lagu aku pasti Mm-mm. kepikiran banget apakah orang-orang akan suka sama lagu aku karena menurut aku emang sih tak berbentuk lagi ini vibes-nya beda banget sama si Hilang Tanpa Bilang karena yang bilang nadanya lebih ke minor kayak Mm-mm. gitu. Itu sih yang bikin Mm-mm. aku agak worry sebenarnya apakah orang-orang bisa menikmati lagu ini gitu. Jadi kayak ada sedikit overthinking ya, jadi kayak bisa nggak ya sama menikmatinya, tapi yang namanya rilis lagu ya rilis aja Nah, dulu nggak sih, kita belum tahu ya, kayak Hilang Tanpa Bilang aja naik di TikToknya tuh jauh juga ya kan setelah rilis, maksudnya iya nggak betul yang betul. langsung naik gitu, jadi kita nggak tahu nih apakah lagu ini juga bakal Hmm, worth. Nah, kamu tadi hmm. bilang musik video, ini kan yang baru ada di YouTube itu lirik video ya. Dan itu juga udah sekitar semingguan yang lalu lah diupload gitu setelah lagunya rilis maybe. Jadi udah finish nih syutingnya, Udah, udah jadi selesai syutingnya musik videonya. sekalian lirik video sama music video waktu itu. Syutingnya di Bandung, itu kalau Mm-mm. Bandung. Gimana? Sorry? Hmm. Kalau kalian Oh ya. lihat, kalau kalian tonton lirik videonya itu aku syutingnya di kayak toko ikan gitu kan. Nah itu hint ke Mm-mm. music videonya. Jadi itu emang Oh, kalian jadi ya harus nonton bener lirik biar videonya kalian dulu ya. ngerti kenapa sih kok syutingnya di toko ikan gitu nanti di music. Kenapa sih syutingnya di toko ikan? Siapa yang milih Konsepnya bareng-bareng lagi konsepnya? sama tim aku di Sony, Kak Yudis. Kamu juga Iya, iya, iya. kamu juga ikut Sebenarnya terlibat? aku emang udah dikasih tahu kayak konsepnya yang udah jadi. Cuman kan ada meeting lagi Mm-mm. gitu. Jadi kita kayak rombak-rombak gitu sih. Oh, oke oke oke. Jadi emang ini ya, apa namanya? Emang kamu ikut terlibat juga, turut andil juga gitu dalam konsep dari musik videonya. Kira-kira memang Kalau kapan untuk nih music mau video dirilis? biasanya tuh 2 minggu setelah rilis lagu ya. Cuman aku Oh, berarti kiraan sih ya perkiraan 1 minggu lagi lah ya. kalaupun enggak ya pokoknya harusnya bulan ini gitu. Oke, oke, oke. Intinya sih nggak jauh-jauh banget lah sama rilis lagu, jadi ditungguin aja. Apalagi buat yang pengen bener-bener apa namanya udah tahu nih ceritanya sebenarnya kayak gimana sih kalau yang di musik video gitu. By the way, Meiska, ini kan kamu dari jarak ke Hilang Tanpa Bilang ke Tak Berbentuk Lagi ya lumayan lah gitu, ada sekitar 3 sampai 4 bulan gitu. Dan aku lihat di YouTube kamu tuh kamu ada cover beberapa lagu gitu. Ada cover lagunya Yovie and Nuno, terus juga lagunya almarhum Bung Grand Fredly gitu. Nah, emang kamu tuh basicnya juga suka cover kok. Saya ya pastilah penyanyi suka nyanyi-nyanyi juga gitu. Cuman ini kan kayak lebih diseriusin gitu, kayak bener-bener ada videonya dan lain-lain. Emang itu kayak emang kamu Jadi pengen kan kah atau kayak sebenarnya gimana? sebelumnya juga aku sering cover lagu ya di Instagram, atau di YouTube Hmm. juga. Cuman kan itu nggak pernah bikin yang proper Hmm. gitu. Nah sekarang
Ya, jadi yang rekam cuma di sendiri rumah kan, gitu kayak ya. gitu. Sebenarnya sampai sekarang masih sering juga, cuman aku jarang upload. Terus karena aku sudah join sama Sony, aku ngerasa kayak wah harus ada perubahan dong. Jadi cover yang lebih proper. Hmm. Akhirnya di studio lah waktu itu cover gitu. Jadi ada lah ya di sela-sela apa setelah hilang tanpa bilang dan tak berbentuk lagi itu maksudnya sembari menunggu lagu tuh ada yang bisa ditonton dulu sama Bisa temen-temen langsung di gitu. subscribe. Hmm. Betul di ini Meiska Adinda P ya nggak Meiska Adinda P atau Meiska ketik aja di YouTube nanti keluar kok teman-teman bisa subscribe. Nah itu juga termasuk nanti bisa sambil nungguin musik videonya. Ada kesulitan nggak tapi untuk syuting musik videonya Jadi untuk kebetulan Meiska? waktu itu lawan syuting aku, dia itu anak teater. Jadi Hmm? ya anak teater. Anak teater. Artinya kalau untuk Nah, dia acting sama aku itu nggak ada kesulitan sama sekali karena dia juga mencairkan suasana banget. Terus kayak nggak, ayo nggak apa-apa Miska, kalau mau pegang-pegang aja gitu-gitu. Jadi seru banget sih syuting waktu itu. Cuman emang aku yang agak awkward di awal-awal karena kayak baru sampai pagi-pagi kan syutingnya, baru sampai langsung dapat adegan yang pegang-pegangan. Aku kan kayak gimana ya gitu. kayak harus penyesuaian dulu nggak sih kayak nggak seenak itu juga ketemu apalagi orang baru Jadi gitu kan. itu kenapa? Tapi perlu waktu Ini lama nggak syuting untuk music video penyesuaiannya? tercepat menurut aku karena syutingnya ya, Nah, syutingnya itu nggak pagi, syutingnya nggak pagi-pagi karena banget syutingnya kayak jam 9 kayak gitu. Terus selesainya hmm, kayak hmm, malam jam 7 atau jam 8 karena biasanya tuh syutingnya kelarnya bisa sampai jam 10 gitu-gitu. Ini cepet. hmm. Malah kadang ada orang yang Iya, sampai benar-benar iya, satu iya. hari satu malam Dan gitu ini kan. termasuk lumayan cepat. Terus mungkin karena syutingnya indoor juga. Jadi satu-satu gitu. Ini cepat menurut kamu karena kok cukup kooperatif kah atau emang apa untuk settingan musik videonya untuk kayak konsepnya itu sebenarnya emang nggak terlalu ribet Keduanya makanya cepet sih. gitu. Karena ribet, dia di Hmm. indoor semua. Dan lawannya juga kooperatif banget. Terus timnya juga kayak satset-satset banget. Aku suka banget sih syuting yang terakhir kemarin. Jadi cepet ya, cepet selesainya lah gitu. Menarik menarik. Jadi emang emang kayak gitu ya kalau ketemu tim yang solid, ketemu tim yang bagus juga gitu. Jadi semua tuh serba enak. Capeknya tuh bareng-bareng tapi selesainya juga Betul enak. Ya nggak, sekali. Miska? Pas recording, kamu termasuk aman juga nggak? Apalagi kan ini lagu yang kamu tulis sendiri gitu. Pasti feel-nya dan lain-lain. Selain kata kamu tadi udah dibocorin, harus atur pernafasan yang sedikit lebih effort dibanding lagu sebelumnya gitu. Ada lagi nggak kesulitan pas recording? Kesulitannya ada sih beberapa kayak hari H baru dirubah part-part lagunya kayak gitu-gitu sih. Explore Hmm. nada tinggi aku sampai mana yang kayak gitu-gitu sih. Tapi nggak begitu inilah ya, nggak Yang begitu paling ini banget, aku sulit banget ingat sih gitu. masalah pernafasan itu karena lumayan ngulang-ngulang di bagian itu sih. Oh, karena ini ya lumayan ya kata Beska tadi, dia lagunya lumayan agak nyeret, jadi kayak agak capek gitu untuk pernapasannya sedikit gitu. Sesuatu yang baru juga kok untuk Sebenarnya udah Beska. pernah beberapa kali bawain lagu-lagu yang cuman untuk Hmm. recording pertama kali aku bawain lagu yang tipe kan harus perfect juga. Hmm. Jadi penasaran banget sih kalau Yes. bawain live akan seperti apa hasilnya nanti. Nah, iya, belum ya. Semoga ya. Menarik kita tunggu. Kita tunggu kalau yang tadi bilang kan udah sering ya dibawain off air gitu. Udah biasa gitu. Nah, kalau yang berbentuk lagi nih emang apa namanya belum kalau Mm-mm. recording ya sekali udah gitu. Ketika nanti dibawain live tapi kayaknya udah terbiasa juga sih. Dan Miska, ada nggak sih hal-hal yang pengen kamu kerjain nih setelah single kedua? Entah
apa namanya next project kan? Next project tuh maksudnya kayak project-project lain kayak cover dan lain-lain. Atau kamu udah ada kayak jadwal manggung dan Kalau lain-lain gitu? jadwal manggung bulan ini aku ada sih di tanggal 16 di Bali. Terus iya, Hmm. kalau untuk kedepannya aku lebih pengen gitu sih, pengen tambah off airnya lagi karena aku pengen ketemu langsung sama pendengar lagu-lagu aku. Aku pengen berinteraksi langsung sama mereka. Pengen coba bawain kabar bentuk lagi ini juga live-nya gitu sih. Karena pengen ya, apa maksudnya kan sekarang udah nggak covid lagi. Kayaknya lebih enak aja gitu kalau ketika berinteraksi dengan pendengar-pendengar gitu nyanyi bareng, ngobrol bareng, kayak yang di TikTok TikTok tuh biar bisa cerita langsung Bener sama deh. penyanyinya gitu Biar nggak sih? langsung dengerin aku cerita juga, terus aku nyanyiin di depan. Betul. Setuju, setuju, setuju banget. Jadi kayak emang dapat banget. Yang Di di Bali Bali itu tuh apa ulang festival tahun musik ya? prodi gitu sih, acara kampus. Oh, Bukan, wah kampus kamu. di udah. Oh, takutnya kan kampus kamu jadi kayak proud to be gitu untuk Meiska gitu. Tapi selama ini aman ya untuk jadwal kuliah dan Aman, lain-lain nggak aman. terganggu sama sekali. Oh, oke. Oh, BTW kamu kan kuliah nih, sering banget ketemu teman-teman kamu. Ada nggak yang bisa tiba-tiba kamu ketemu nih di kampus gitu kayak mungkin sebelum menulis lagu ini, Miska, kalau kamu tuh relate banget tau sama aku gitu. Ada nggak yang kayak gitu Ya banget, teman-teman kamu di bahkan kampus? kayak mereka tuh di kelas kan sering ngedupin lagu gitu ya, terus kayak mereka gitu terus nyanyi bareng. Hmm. Seru banget. Masa jadi seneng ya, maksudnya kayak disupport teman-teman gitu, bukan hanya support di play, tapi mereka benar-benar support kamu. Aku tuh sering loh lihat Instagram kamu, kamu tuh juga sering banget ya nonton ikut-ikutan konser gitu. Iya, karena Termasuk yang seneng nonton menurut konser aku juga gak sih? kayak aku kan termasuk penyanyi yang baru, terus aku harus ngeliat Iya, gitu loh cara orang manggung kayak gimana. Tuh lebih ya explore terus explore belajar ya. juga sih dari nonton konser itu. Tapi basicnya kamunya emang suka konser kan? Maksudnya Suka, emang suka suka. konser Cuman gitu. kalau dulu aku terbilang nggak terlalu sering gitu loh ngikutin konser. Paling yang aku suka doang. Iya, kalau misalnya Oh Raisa ke iya. Bali gitu baru nonton gitu-gitu. Oh, sama kita satu satu Ya, idola tahu, satu idola kita. mm-mm, Suka banget sama Yaya. Nah, kemana nonton nonton. nonton nggak yang di GBK? Wow, seneng banget aku nggak nonton. Tapi itu juga menjadi salah satu ini ya, apa namanya? Ibaratnya kayak guru lah gitu untuk belajar juga gitu. Apalagi kan Raisa juga banyak ya lagu galaunya. Jadi mungkin agak masuk ke Iya, Miska bener. juga gitu. Sambil belajar juga ya Betul. Miska. Soalnya aku tuh kan follow kamu di IG pribadi, terus kayak sering banget lihat ada teman aku juga di Bali yang katanya Oh lihat ya? kamu pas lagi nonton konser. Iya, kan konser yang aduh aku lupa namanya sih. Pokoknya ada JKT48-nya Iya, iya, gitu aku di Bali. nonton. Kamu nonton ya? Nah, nah dia katanya lihat Kak, ini aku ketemu Kak Meska yang nyanyi lagu itu, dia bilang kayak gitu. Terus di apa namanya dikasih tahu sama dia, tapi kamu jauh banget gitu. Tapi dia lihat gitu, tapi nggak berani katanya datengin minta foto dan lain-lain gitu. Tapi kayak seru banget ya. Maksudnya kayak di Bali udah aktif-aktif banget juga kan ya konser. Iya, di Bali udah banyak banget konser sih sekarang. Hmm, oke. Jadi harapannya siapa tahu next nanti Miska yang ngisi konser-konser itu. Oke. Boleh dong Miska nyanyi sedikit Boleh lagu tak dong. berbentuk lagi. Rasnya mungkin Ku silahkan. mohon lepaskanku dari pelukanmu. Kita tak mungkin menyatu. Ku mohon kembalikan hati yang ku beri, walau tak berbentuk lagi. Yeay, terima kasih Miska udah ngobrol-ngobrol. Semoga lagunya,
melejit juga seperti lagu pertama. Aku harap banget gitu ya, semoga jadi semua orang benar-benar bisa merasakan sakit yang Meska rasakan di lagu ini. Boleh Meska promo lagunya, bisa didengarkan di mana aja, Halo bisa teman-teman di-request di mana aja, semua yang silakan. lagi ada di live Instagram dan lagi dengerin di radio. Aku ada keluarin lagu baru yang judulnya Tak Berbentuk Lagi. Silahkan didengarkan di semua digital streaming platform. Terus untuk lirik videonya sudah ada di YouTube aku juga. Untuk music videonya kalian tungguin aja, akan rilis as soon as possible. Semangat guys, streaming. Dan dan bisa di request di Prodo RI Silahkan di Banjarmasin request juga ya guys, teman-teman. banyak-banyaknya. Nih langsung ditarik nih. Hmm. Iya bener. Jadi langsung di request. Jadi biar galaunya tuh pagi, siang, sore, malam guys. Jadi bener-bener iya kan. Oh kita Meska, kita pendukung orang-orang untuk Galau. galau ya Meska. Aduh nggak apa-apa deh. Oke deh Meska, thank you banget. Sehat-sehat terus. Kita bisa ngobrol lagi next di single-single kamu yang lainnya. Atau album, mini album, kita nggak tahu ya next nanti. Aku tunggu banget. Atau lagi kamu main ke Banjarmasin. Wah ini kalau udah main ke Banjarmasin wajib ke Pro 2 ya. Harus banget Siap. mampir. Ditunggu. Ya. Oke. Salam ya sama keluarganya, sehat-sehat. Aku tunggu single projectnya yang lain dan kita dukung juga untuk Terima lagu yang kasih, baru ini. Kak. Bye-bye!